Jangan malu untuk berubah. Banyak orang dalam kehidupan ini hidupnya stuck, hidupnya tidak kemana-mana, tidak ada perbaikan, tidak ada kemajuan, tidak ada pencapaian yang diraih dikarenakan tidak mau berubah. Dikarenakan tidak berubah tepatnya. Nah, tidak berubah bukan karena tidak mau berubah, tapi tidak berubah dikarenakan malu untuk berubah. Kenapa orang malu untuk berubah? Ada orang malu untuk berubah. Beberapa alasannya adalah karena orang sadar ketika dia harus berubah, maka ada hal baru yang harus dia lakukan. Ada tindakan baru yang harus dia ambil. Ada hal-hal baru yang butuh dia lakukan secara berbeda. Nah, yang jadi permasalahan ini adalah orang itu takut ketika harus berbeda. Orang enggan ketika harus berbeda. Kenapa orang takut enggan untuk berbeda? Orang merasa bahwa ketika dia harus berbeda dari yang dia sebagaimana biasanya, akan beresiko pada macam-macam. Mungkin akan ada yang mencibirnya, akan ada yang mengolok-oloknya, akan ada yang memusuhi, akan ada yang marah, kecewa, atau apapun. Yang semua hal itu berdampak pada satu hal, yaitu munculnya perasaan tidak nyaman. Dan perasaan tidak nyaman inilah yang banyak orang hindari. Hal yang membuat akhirnya mereka tidak berubah. Saya jadi ingat satu kejadian ketika waktu kuliah. Saya bertanya kepada senior saya di kos-kosan saat itu. Saya tanya, "Kak, kalau saya ingin ubah kehidupan saya, karena saya sebagai seorang perantauan, saya pengen saya kuliahnya berhasil dan saya menjadi orang sukses." Maka si kakak senior ini bilang seperti ini, "Gampang, Nal. Yang butuh kamu lakukan adalah kamu ubah diri kamu. Ubah, mulai dari hal yang sederhana. Ubah cara kamu berpakaian. Berpakaiannya setiap hari dengan pakaian yang lebih rapi. Misalnya, ya kalau kamu misalnya setiap harinya pakai kaos oblong ke kampus, ubah, gunakan kaos berkerah atau kemeja lebih baik. Kalau selama ini kamu kuliah dengan posisi kaos ataupun kemeja ada di luar celana, maka ubah. Kampus letakkan ke dalam celana kaos ataupun kemejamu." Nah, saat itu saya berpikir ini adalah hal yang sederhana, hal yang mudah untuk dilakukan. Namun pada kenyataannya ternyata tidak mudah. Kenapa? Karena saya mengalami apa yang kita bahas pada video kali ini, yaitu orang malu untuk berubah dikarenakan ketika mereka harus berubah, mereka harus melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda sebagaimana yang biasanya mereka lakukan. Mereka harus berada dalam situasi yang berbeda sebagaimana situasi sebelumnya di mana orang memperhatikan mereka dengan hal-hal yang umum, dan itu semua membawa ketidaknyamanan. Nah, saya ingat sebuah quote menarik yang bunyinya seperti ini. Dalam hidup ini, dalam mencapai sukses, sesungguhnya bukan faktor ada orang yang bisa, ada orang yang tidak bisa di dalam mencapai sukses. Tetapi kenyataannya adalah ada orang yang mau berubah dan ada orang yang tidak mau berubah lah yang membuat akhirnya ada orang sukses dan ada orang tidak sukses. Sukses itu adalah hasil pencapaian. Dan untuk mencapai sukses artinya kita pengen mencapai sesuatu yang
berbeda dibandingkan yang sudah kita capai. Dan untuk mencapai hal yang berbeda, maka hal yang butuh kita lakukan adalah kita ubah cara kita melakukan sesuatu. Kita lakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, yang sesuai dengan sukses yang kita mau. Maka kita bisa capai itu. Tapi kalau cara kita melakukannya masih sama, maka sukses menjadi hal yang mustahil. Nah, kita akan bahas apa saja sih sebenarnya masalahnya kalau kita terus saja menjaga sikap malu kita untuk berubah. Ya. Yang pertama, masalahnya adalah kalau kita terus saja malu untuk berubah, kita harus siap hidup kita itu stuck, mentok. Ya. Nggak berkembang, nggak berubah, nggak maju-maju. Ya, kita stuck dengan kondisi kita. Kita stuck dengan situasi yang kita alami. Kita stuck dengan nasib kita. Ya, itu kalau kita terus saja membiarkan diri kita malu untuk berubah. Orang-orang yang malu untuk menawarkan sesuatu ya, atau menjual sesuatu, maka harus siap bahwa kehidupannya tidak akan berubah banyak dikarenakan rasa malu dia untuk berubah menjadi orang yang bisa menjual sesuatu, menawarkan sesuatu. Selanjutnya, masalahnya kalau kita terus saja menjaga sikap malu kita untuk berubah, yaitu adalah kita pada akhirnya menjadi orang yang tidak belajar apa-apa, menjadi orang yang tidak belajar hal yang baru. Dalam proses berubah, kita akan ketemu dengan situasi kita belajar hal-hal baru dalam hidup ini. Nah, kalau kita malu berubah, otomatis kita tidak belajar hal yang baru dan akhirnya kita tidak berubah hidupnya. Kemudian, masalahnya kalau kita terus saja malu untuk berubah, hidup kita tidak akan bisa menjadi lebih baik. Yang butuh kita ingat bahwa segala hal yang kita impikan, ya, hal yang kita impikan itu ada di luar dari zona nyaman kita. Nah, kalau kita malu untuk keluar dari zona nyaman kita, keluar dari aktivitas rutin yang kita lakukan, maka secara pasti hidup kita tidak akan bisa lebih baik. Kita tidak akan mencapai apa yang kita inginkan tadi. Orang yang malu untuk berubah juga akan menjadi orang yang akhirnya tidak bisa menantang dirinya untuk terus lebih baik. Dia tidak bisa menjadi orang yang mengambil kesempatan-kesempatan yang ada di hadapannya sebagai hal yang bisa diraih. Dan ibarat pepatah, malu melakukan, maka harus siap untuk tidak mendapatkan. Nah, yang menarik lainnya adalah kalau kita menjadi orang yang terus saja malu melakukan sesuatu, yang harus kita ingat seperti ini. Kadang-kadang ini, orang bilang, saya sekarang masih malu untuk melakukan, saya malu untuk berubah. Nantilah, nunggu waktu yang tepat lah. Nah, yang menjadi masalahnya adalah semakin lama kita menunggu, biasanya akan menjadi semakin sulit sesuatu itu. Karena kita akhirnya jadi punya begitu banyak pertimbangan, punya begitu banyak pikiran, punya begitu banyak hal yang akhirnya bukan semakin menguatkan kita untuk take action, tapi justru malah membuat kita jadi semakin ragu dengan diri kita. Nah, jadi itu masalah-masalah yang bisa muncul kalau kita membiarkan diri kita malu untuk berubah. Lalu apa yang harusnya kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah terima. Terimalah perubahan itu adalah hal yang kita butuhkan, bukan hal yang kita inginkan. Bedakan ya antara kita ingin dan kita butuhkan. Artinya apa? Kalau perubahan ini adalah sesuatu yang kita butuhkan, artinya
Suka tidak suka, senang tidak senang, kita harus lakukan itu. Ya. Jadi yang pertama, kalau kita mau menghilangkan malu untuk berubah, ya kita harus terima dulu perubahan sebagai sebuah hal yang kita butuhkan. Kemudian setelah kita menerima perubahan ini adalah hal yang memang betul-betul kita butuhkan, kita bikin sebuah kalkulasi. Apa plus minusnya kalau saya berubah? Apa plusnya kalau saya berubah? Apa minusnya kalau saya tidak berubah? Bandingkan mana yang paling banyak. Ketika perubahan kita temukan adalah hal yang punya dampak positif yang banyak buat diri kita, maka pikiran kita akan memberikan alasan kenapa kita harus berubah. Kenapa kita harus buang jauh-jauh pikiran malu untuk berubah. Selanjutnya, kita butuh bagaimana mengembangkan emosi positif terkait dengan perubahan itu sendiri. Ya, perubahan itu memang membawa kita pada zona di luar kenyamanan kita. Namun, kalau kita kembangkan emosi kita, di mana saat kita berubah, kita bukannya keluar dari zona nyaman kita, tapi kita meluaskan zona nyaman kita. Ya, kalau zona nyaman saya sekarang selebar ini, maka saya meluaskan zona nyaman saya sehingga di saat saya melakukan hal-hal yang berbeda, hal-hal yang dibutuhkan untuk membuat saya berhasil, maka secara perlahan itu menjadi zona nyaman baru saya. Nah, kita juga penting untuk senantiasa mengelola pikiran agar selalu positif dalam menyikapi perubahan. Dalam proses kita berubah, tidak selalu jalannya mulus, prosesnya lancar. Kadang kita akan ketemu dengan tantangan, kita akan ketemu dengan batu sandungan. Tapi apapun itu, kalau kita bisa melihatnya dengan pikiran yang positif, maka tidak akan menjadi halangan bagi kita untuk terus maju dan berubah menjadi lebih baik. Nah, langkah lainnya yang butuh kita lakukan agar tidak malu untuk berubah, kita butuh punya plan, perencanaan. Kamu harus merencanakan ketika ingin berubah, hal-hal apa saja yang butuh kamu lakukan. Ketika ingin hidup lebih sehat, punya berat badan yang ideal, maka rencanakan tindakan-tindakan apa saja yang akan kamu ambil. Semakin jelas apa yang akan kamu lakukan, maka semakin kecil rasa malu yang ada dalam diri kamu untuk berubah. Kenapa? Karena kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu tahu caranya, kamu tahu step-stepnya. Dibandingkan dengan ingin berubah namun tidak tahu caranya. Maka ini yang bisa jadi memicu rasa malu untuk berubah. Dan langkah lainnya yang bisa kamu lakukan agar bisa menghilangkan rasa malu untuk berubah yaitu adalah miliki seorang model, miliki teladan, miliki sosok yang ingin kamu menjadi seperti dirinya, dan niatkan untuk menjadi seperti orang itu. Semakin kamu jelas kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, maka pikiranmu tidak akan sempat untuk memunculkan pikiran malu untuk berubah. Karena kamu terdorong untuk bergerak mendekati apa yang kamu inginkan. So, pada video ini saya ingin mengajak kamu untuk yuk, jangan malu berubah. Justru malulah ketika kamu tidak berubah. Malulah ketika kamu tidak berubah menjadi lebih baik setiap harinya. Malulah ketika kamu tidak menjadi lebih pintar dari kamu yang kemarin. Malulah ketika kamu terus menjadi beban bagi orang di sekitar kamu. Malulah ketika kamu tidak menjadi
siapa-siapa untuk diri kamu. Perubahan memang tidak selalu membawa kita pada kemajuan. Namun, tanpa perubahan, mustahil ada kemajuan. Saya Ronald Tagalung, semoga videonya bermanfaat dan salam sukses selalu.